Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Nur Sayutini dari SMA Negeri 1 Teluk Jambe, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul kali ini. Untuk kesimpulan filosofi KHD ini, yaitu dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 4 poin penting yang harus dipahami oleh pendidik atau guru, yaitu poin pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Poin kedua adalah pendidikan itu menuntun. Menuntun di sini bermaksud mengarahkan segala kodrat yang ada pada anak atau siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Poin ketiga dalam filosofi KHD adalah pendidikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Secara tidak langsung, pendidikan dan pendidik sewajarnya mengikuti perkembangan zaman. Sebagai pendidik harusnya menyesuaikan dengan perkembangan siswa, terutama dalam hal perkembangan teknologi, media mengajar, dan pendidikan abad 21. Selain itu, pendidik dapat menggali potensi siswa baik secara akademik maupun non-akademik, serta membantu siswa menempatkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya. Poin keempat dalam filosofi KHD adalah pendidikan sama dengan budi pekerti. Budi pekerti sendiri adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti ini merupakan dasar atau nilai-nilai karakter yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pemikiran-pemikiran luar KHD inilah yang menjadi pondasi pendidikan Indonesia yang menghormati dan memperlakukan anak dengan baik sesuai dengan kodratnya, serta melayani mereka dengan setulus hati dengan memberikan teladan. Ing ngarso sung tulodo, membangun semangat ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak, agar terlahir manusia Indonesia dengan pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik bahwa dalam menuntun atau membimbing peserta didik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Generasi sekarang adalah generasi memiliki keterampilan abad 21. Ini menjadi refleksi dan evaluasi cara belajar saya bersama peserta didik. Saya mendapat gagasan untuk mempelajari lagi teknologi, khususnya dalam mengirimkan tugas-tugas yang bisa dikirimkan dengan berbagai model LMS, model pengiriman tugas dengan berbagai tantangan seperti artikel, ilustrasi, artikel dalam blog, grafik, video, presentasi infografis, dan rekaman audio visual lainnya. Dengan kecakapan abad 21, perubahan yang saya alami dan sekaligus menjadi tantangan baru adalah jadi mengetahui bagaimana cara menyampaikan materi bahan ajar yang akan saya sampaikan dengan situasi sosial kultur di daerah tempat tugas saya sesuai dengan filosofi KHD ini. Di sini saya akan mengkonsumsikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks soal sosial budaya di kelas dan di sekolah saya. Baik, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Proses pembelajaran di kelas biasanya saya sebagai guru ketika memberikan materi hanya menggunakan buku teks saja dan memberikan tugas siswa untuk berdiskusi dan memaparkan hasil diskusi mereka hanya menggunakan buku catatan yang mereka punya.
Tetapi kita tahu dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini bahwa kita sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan dengan keadaan lingkungan atau sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, pembelajaran menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik, dan kodrat zaman pembelajaran yang menyesuaikan dengan zaman yang semakin berkembang. Maka saya menyesuaikannya dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi, di mana anak-anak zaman sekarang sudah tidak familiar dan tidak terpisahkan lagi dari gadget, sehingga melalui pembelajaran ini dapat memfasilitasi keterampilan berteknologi peserta didik untuk memenuhi tuntutan pembelajaran di abad ke-21. Demikian pemaparan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.